Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Leadership di pertemuan yang ke-12. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-12. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-12 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas materi mengenai peran dari supervisi. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Peran supervisi. Pendahuluan. Supervisor termasuk salah satu jabatan penting dalam sebuah perusahaan. Supervisor dituntut mampu bertindak sebagai jembatan antara manajer dan staf pelaksana atau staf proyek. Sebagian besar pelaksanaan kegiatan merupakan bimbingan dan hanya sebagian kecil pengawasan. Supervisor bisa juga mengawasi pekerjaan beberapa mandor atau kepala bagian. Pengertian supervisi. George Terry mendefinisikan bahwa supervision is the achieving of desired result by means of the intelligent utilization of human talent and facilitating resource in a manner that provides the greatest chance and interest to the human talent. Manfaat dan tujuan supervisi. Apabila supervisi dapat dilakukan dengan baik, akan diperoleh banyak manfaat, yaitu sebagai berikut. Suarli dan Bakhtiar 2009. 1. Supervisi dapat meningkatkan efektivitas kerja. Peningkatan efektivitas kerja ini erat hubungannya dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan bawahan, serta makin terbinanya hubungan dan suasana kerja yang lebih harmonis antara atasan dan bawahan. 2. Supervisi dapat lebih meningkatkan efisiensi kerja. Peningkatan efisiensi kerja ini erat kaitannya dengan makin berkurangnya kesalahan yang dilakukan bawahan, sehingga pemakaian sumber daya, tenaga, harta, dan sarana yang sia-sia akan dapat dicegah. Tujuan pokok dari supervisi ialah menjamin pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan secara benar dan tepat, dalam arti lebih efektif dan efisien, sehingga tujuan yang telah ditetapkan organisasi dapat dicapai dengan memuaskan. Suarli dan Bakhtiar 2008. Frekuensi pelaksanaan supervisi. Supervisi harus dilakukan dengan frekuensi yang berkala. Tidak ada pedoman yang pasti mengenai berapa kali supervisi harus dilakukan. Jika di derajat kesulitannya tinggi serta sifat penyesuaiannya mendasar, maka supervisi harus lebih sering dilakukan. Prinsip-prinsip pokok dalam supervisi. 1. Peningkatan kinerja ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap pekerjaan bawahan. 2. Sifat supervisi harus edukatif dan suportif, bukan otoriter. 3. Supervisi harus dilakukan secara teratur atau berkala. Supervisi yang hanya dilakukan sekali bukan supervisi yang baik. 4. Supervisi harus dapat dilaksanakan sedemikian rupa sehingga terjalin kerjasama yang baik antar atasan dan bawahan, terutama pada saat proses penyelesaian masalah dan untuk lebih mengutamakan kepentingan bawahan. 5. Strategi dan tata cara supervisi yang akan dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing bawahan secara individu.
Penerapan strategi dan tata cara yang sama untuk semua kategori bawahan bukan merupakan supervisi yang baik. 6. Supervisi harus dilaksanakan secara fleksibel dan selalu disesuaikan dengan perkembangan. Pelaksanaan supervisi menurut Bahtiar dan Suarli 2009 yang bertanggung jawab dalam melaksanakan supervisi adalah atasan yang memiliki kelebihan dalam organisasi dengan karakteristik satu. Sebaiknya pelaksana supervisi adalah atasan langsung dari yang disupervisi atau apabila hal ini tidak mungkin dapat ditunjuk staf khusus dengan batas-batas wewenang dan tanggung jawab yang jelas. 2. Pelaksana supervisi harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk jenis pekerjaan yang akan disupervisi. 3. Pelaksana supervisi harus memiliki keterampilan melakukan supervisi, artinya memahami prinsip-prinsip pokok serta teknik supervisi. 4. Pelaksana supervisi harus memiliki sifat edukatif dan suportif, bukan otoriter. 5. Pelaksana supervisi harus mempunyai waktu yang cukup, sabar, dan selalu berupaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku bawahan yang disupervisi. Teknik supervisi. Teknik pokok supervisi pada dasarnya identik dengan teknik penyelesaian masalah. Teknik pengamatan langsung oleh pelaksana supervisi terhadap sasaran supervisi dan pelaksanaan jalan keluar. Dalam mengatasi masalah, tindakan dapat dilakukan oleh pelaksana supervisi bersama-sama dengan sasaran supervisi secara langsung di tempat. Fungsi supervisi dalam manajemen. 1. Planning, perencanaan adalah awal dari kegiatan supervisi ini. 2. Organizing, pengaturan, bagaimana mengorganize manajemen di dalam organisasi. 3. Directing, pengarahan dan juga pembinaan. 4. Controlling, pengontrolan atau pengecekan. 5. Stepping, pengaturan karyawan. 6. Training, pelatihan. 7. Communication, hubungan dengan karyawan. 8. Motivating, penggerak atau motor. Supervisor. Supervisor adalah jabatan dalam struktur perusahaan yang memiliki kuasa dan otoritas untuk mengeluarkan perintah kepada rekan kerja bawahannya di bawah arahan jabatan atasannya. Seorang supervisor dituntut mampu bertindak sebagai jembatan antara manajer dan staf pelaksana atau staf bawah. Supervisor yang baik biasanya memiliki rasa empati tinggi, senantiasa mendampingi bawahannya, menyampaikan informasi dari manajer dengan baik dan dapat merangkul setiap karyawan di bawahnya. Fungsi supervisor. 1. Sebagai penghubung antara staf dan manajer. 2. Menyelesaikan masalah semaksimal mungkin tanpa harus ditangani atasan. 3. Membantu tugas staf bawahan. 4. Menampung segala keluhan dari customer dan menyampaikan ke manajer. Tugas dan tanggung jawab supervisor. Tugas dan tanggung jawab supervisor adalah mengatur karyawan, memberikan motivasi karyawan, mampu menjelaskan deskripsi pekerjaan dengan baik. Tanggung jawab supervisor mampu memberikan arahan pada karyawan. Tanggung jawab supervisor melakukan kontrol dan evaluasi kinerja karyawan. Tanggung jawab supervisor yang pertama merencanakan planning, yang kedua menempatkan stepping, yang ketiga mengatur organizing, yang keempat mengarahkan directing, dan yang kelima adalah mengawasi controlling. Peranan supervisor. 1. Mengawasi serta mengelola sebuah produksi dan pelayanan kepada konsumen, juga membimbing dan mengatur rekan kerja bawahnya guna mencapai tujuan perusahaan. 2. Seorang supervisor harus membantu bawahannya bila ada permasalahan. Kedudukan supervisor dalam organisasi. Supervisor termasuk dalam jajaran manajemen, namun memiliki fungsi yang berbeda dari manajer lainnya.
Supervisor adalah seorang manajer yang berhubungan langsung dengan manajer lainnya. Tugas utamanya memimpin pekerja pada taraf operasional dan berhadapan langsung dengan para pekerja. Tipe kepemimpinan supervisor autokritik, yang kedua demokratik, yang ketiga laissez-faire. Pengaruh gaya kepemimpinan supervisor terhadap bawahannya. Satu, peniruan. Seorang supervisor sangat berpengaruh dalam penciptaan tokoh idola bagi karyawannya. Dua, sugesti. Seorang supervisor mempunyai kemampuan meyakinkan suatu ide dengan argumentasi yang kuat. Tiga, persuasi. Seorang supervisor mampu meyakinkan karyawan melalui dorongan yang kuat disertai janji atau pujian. 4, paksaan. A, official leadership. B, emergency leadership. Tipe-tipe kepemimpinan supervisor: autokratik, demokratik, dan juga laissez-faire. Kedudukan supervisor dalam organisasi. Supervisor termasuk dalam jajaran manajemen, namun memiliki fungsi yang berbeda dari manajer lainnya. Dua, supervisor adalah seorang manajer yang berhubungan langsung dengan manajer lainnya. Tugas utamanya memimpin pekerja pada taraf operasional dan berhadapan langsung dengan para pekerja. Peranan supervisor: yang pertama, mengawasi serta mengelola sebuah produksi dan pelayanan kepada konsumen, juga membimbing dan mengatur rekan kerja bawahnya guna mencapai tujuan perusahaan. Dua, seorang supervisor harus membantu bawahannya bila ada permasalahan. Tanggung jawab dari supervisor: yang pertama, merencanakan. Planning ini adalah proses awal dari tanggung jawab supervisor. Yang kedua, menempatkan. Stepping, bagaimana menempatkan sebuah problem masalah untuk dicarikan solusinya. Tiga, mengatur organizing. Empat, mengarahkan directing. Dan yang kelima, mengawasi atau controlling. Tugas dan tanggung jawab dari supervisor adalah sebagai berikut. Tugas dan tanggung jawab supervisor: mengatur karyawan dan lain sebagainya. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang 12. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.